Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Rois Ritonga. Di sini saya akan membahas tentang analisis sensitivitas dan dualitas. Di mana analisis sensitivitas adalah teknik untuk mengevaluasi perubahan dampak perubahan parameter input seperti koefisien, fungsi tujuan, batas kendala, atau ketersediaan sumber daya terhadap solusi optimal suatu model optimasi. Metode ini digunakan untuk mengukur sejauh mana perubahan dalam data dapat mempengaruhi keputusan yang diambil, sehingga membantu dalam memahami stabilitas dan keadaan solusi. Dalam konteks pemrograman linear, analisis sensitivitas memungkinkan pengambilan keputusan untuk mengidentifikasi variabel yang paling berpengaruh, menentukan batas perubahan yang masih mempertahankan optimalitas, serta mengantisipasi ketidakpastian dalam kondisi nyata. Hal ini sangat berguna dalam berbagai bidang seperti manajemen produksi, logistik, keuangan, strategi bisnis untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya, ada 6 tipe perubahan dalam analisis sensitivitas dengan menggunakan tabel simplex, yaitu 1. Perubahan koefisien fungsi tujuan untuk variabel non-basis. 2. Perubahan koefisien fungsi tujuan untuk variabel basis. 3. Perubahan pada ruas kanan suatu pembatas. 4. Perubahan kolom untuk variabel non-basis. 5. Penambahan suatu variabel atau aktivasi baru. 6. Penambahan pembatas baru. Dimana sebagai contohnya, di sini kita memiliki fungsi tujuan maksimum Z sama dengan 15x1 tambah 10x2, dimana memiliki fungsi pembatas yang pertama x1 tambah x2 lebih kecil sama dengan 600, kedua 2x1 tambah x2 lebih kecil sama dengan 1000, dimana dengan syarat x1 x2 lebih besar dari 0. Sehingga kita mempunyai dual di mana Z sama dengan 15x1 tambah 10x2 tambah 0x1 tambah 0x2 menjadi Z dikurang 15x1 dikurang 10x2 dikurang 0x1 dikurang 0x2 sama dengan 0, dimana memiliki fungsi pembatas x1 ditambah x2 tambah x1 sama dengan 600, didapat di sini 2x1 tambah x2 tambah x2 sama dengan 1000, dimana x1 x2 s1 s2 lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya kita memiliki variabel dasar di mana Z 1 min 15 min 10 0 0 0. Ini dapat diperoleh dari ini Z min 15 min 10 0 0 0, dan di mana S1 0 1 1 1 0 600, Z 0 1 1 0 600, dan S2 0 2 1 0 1 1000. Dapat diperoleh dari sini 2 1 0 1000. Selanjutnya, dimana mendapatkan iterasi dimana Z sama dengan 1 0 min 5 per 2 0 15 per 2 7500, dimana S1 0 0 1 per 2 1 min 1 per 2 100, dimana X1 sebagai tabel kunci 0 1 1 per 2 0 1 per 2 500, dimana kita akan melakukan iterasi selanjutnya dimana kata tabel kuncinya sama dengan setengah menjadi Z menjadi 1 0 0 5 5 8000, X1 0 0 1 2 min 1 200, X2 0 1 0 min 1 1 400. Sehingga ini menjadi solusi akhir karena kita tidak menemukan di X1 dengan nilai negatif lagi.
Selanjutnya, untuk melakukan perubahan parameter dalam analisis sensitivitas, perlu diperhatikan matriks inverse A inverse pada tabel solusi optimum di atas, yaitu 2, min 1, min 1, 1, mana matriks A inverse disebut matriks starting solution yang menjadikan pedoman melakukan perubahan parameter, di mana ini dapat didapatkan dari tabel solution. Ini 2, min 1, min 1, 1. Maka di sini terdapat nilai Z maksimumnya 98.000, nilai X maksimumnya 200, dan nilai X2 maksimumnya 400. Selanjutnya, jika perubahan koefisien fungsi tujuan pada solusi optimum C1 C2 dikalikan dengan matriks starting solution, maka 10 15 dikalikan 2 min 1 min 1 1, 10 15 didapatkan dari dimana X1 915, X2 910, dan selanjutnya 10 dikali 2 920, 15 dikali min 1 9 15, 10 dikali min 1 9 min 10, 15 dikali 1 9 15, dan mendapatkan hasil 5 dikalikan Y1 Y2, di mana Y1 dan Y2 nya adalah ini 600 dan 1000. Dapat dikalikan 600 kali 1000 tambah 1000 tambah 5 98.000. Ini dapat dihasilkan jadi Z ini 98.000. Selanjutnya, jika C1 C2 berubah dari 10 15 menjadi 29, maka 12 9 dikali 2 24, 9 dikali min 1 9 min 9, 12 dikali min 1 9 min 12, 12 dikali 1 9 kali 1 9, di mana mendapatkan hasil 15 min 3 dikali Y1 Y2, di mana 600 dikali 15 tambah 1000 dikali min 3 mendapatkan hasil 6000. Ini hasilkan 6000. Selanjutnya, jika perubahan sensitivitas terjadi sumber daya BI atau NK pada solusi optimum, kapasitas sumber daya BI yang dipergunakan adalah B1, B2, di mana B1-nya didapat dari ini B1 dan B2. B1-nya 600 dan B2-nya 1000, maka dikalikan dengan matriks dan starting solution-nya 2 min 1 1 min 1 1, mana dikalikan 2 dikali 600 1200, min 1 dikali 1000 1200, ditambah min 1000 9200, min 1 dikali 600 min 600, 1 dikali 1000 1000, min 600 tambah 1000 9400. Jadi X1 9400 dan X2 9200 memiliki fungsi tujuan di mana Z sama dengan 15X1 ditambah 10X2, di mana X1 9400, X2 nya 200, di mana 15 dikali 400 tambah 10 kali 200 sama dengan 6000 tambah 2000 sama dengan 8000. Bagaimana jika solusi optimum terjadi perubahan? Misalnya B1 nya 900 menjadi 400. Ini B1 dirubah menjadi 900 dan 400, maka dimasukkan ke matriks 2 dikali 900 ditambah min 1 dikali 400 9400, min 1 dikali 900 ditambah 1 dikali 400 sama dengan min 500. Jadi diperoleh X1 sama dengan min 500 dan X2 nya sama dengan 1400. Selanjutnya menghitung nilai Z, di mana Z sama dengan 15X1, di mana X1 nya min 500 ditambah 10X2, X2 nya sama dengan 1400, menjadi 15 dikurang 5 dikalikan min 500 tambah 10 dikali 1400, menjadi 7500 ditambah 14000 menjadi 6500.
Selanjutnya dualitas. Teori dualitas merupakan suatu konsep program linear yang penting dan menarik ditinjau dari segi teori dan praktisnya. Ide dasar yang melatar belakangi teori ini adalah bahwa setiap persoalan program linear mempunyai suatu program linear lain yang saling berkaitan disebut dual. Sedemikian hingga solusi dan persoalan semula yang disebut primal juga memberikan solusi pada dualnya. Pendefinisian dual ini akan tergantung pada jenis pembatas, tanda-tanda variabel, dan bentuk optimasi dari persoalan primalnya. Akan tetapi, karena setiap persoalan programan linear harus dibuat dalam bentuk standar lebih dahulu sebelum modelnya dipecahkan, maka pendefinisian model akan secara otomatis meliputi ketiga hal tersebut. Bentuk umum permasalahan dual dan primal adalah sebagai berikut, di mana primal itu memaksimumkan, sedangkan dual itu minimalkan. Di mana jika di primal fungsi tujuan Z sama dengan C X1 ditambah C X2 ditambah C sampai seterusnya sampai Cn Xn, di mana C pada fungsi primal akan menjadi bagian dari dual C1, C2 sampai C seterusnya. Selanjutnya, pada fungsi pembatas primal di mana A11 X1 tambah A12 X2 tambah seterusnya sampai A1n Xn lebih kecil sama dengan dari B1 sampai seterusnya sehingga mendapatkan A M1 X1 tambah A M2 X2 tambah seterusnya A Mn Xn lebih kecil sama dengan Bm, di mana X1 X2 sampai seterusnya sampai Xn lebih besar sama dengan 0. Maka di dual itu meminimalkan nilai W, di mana B1 Y1 tambah B2 Y2 sampai seterusnya Bn sampai Yn dengan fungsi pembatas A11 Y1 ditambah A12 Y2 tambah seterusnya sampai A1n Yn lebih besar sama dengan C1, A21 Y1 tambah A2 Y2 tambah seterusnya sampai A2n Yn lebih besar dari C2 sampai seterusnya sehingga mendapatkan A M1 Y1 A M2 Y2 tambah seterusnya A Mn Yn lebih besar sama dengan Cm, di mana Y1 Y2 sampai seterusnya sampai Yn lebih besar sama dengan 0. Kalau dibandingkan kedua persoalan di atas, ternyata terdapat korespondensi antara primal dengan dual sebagai berikut. Koefisien fungsi tujuan primal menjadi konstanta ruaskan bagi dual, sedangkan konstanta ruas kanan primal menjadi koefisien fungsi tujuan bagi dual. Untuk tiap pembatas primal ada satu variabel dual dan untuk setiap variabel primal ada satu pembatas dual. Tanda ketidaksamaan pada pembatas akan tergantung pada fungsi tujuannya. 4. Fungsi tujuan berubah minimasi dan sebaliknya. Setiap kolom pada primal berkorespondensi dengan baris atau pembatas pada dual. Dan seterusnya, setiap baris pada pembatas pada primal berkorespondensi dengan kolom pada dual. Dual dari primal adalah primal. Selanjutnya, dalam sebuah pemodelan pemrograman linear, terdapat dua konsep yang saling berlawanan. Konsep yang pertama kita sebut primal, dan yang kedua kita sebut dual. Bentuk dual adalah kebalikan dari bentuk primal. Hubungan primal dan dual sebagai berikut, di mana koefisien fungsi tujuan di dual di primal adalah nilai kanan fungsi batasan di primal di dual. Maksimum Z atau Y di primal menjadi minimum Y atau Z di dual. Batasan I di primal menjadi variabel Y1 atau X1 di dual. Untuk bentuk lebih kecil sama dengan di primal, Y lebih besar sama dengan 0 itu di dual. Bentuk sama dengan di primal menjadi Y lebih besar sama dengan dihilangkan.
Untuk variabel xj di primal menjadi batasan j untuk didual. Sedangkan untuk variabel xj lebih besar sama dengan 0 menjadi bentuk lebih besar sama dengan didual. Untuk xi lebih besar sama dengan 0 dihilangkan, maka didual jadi bentuk sama dengan. Sekian dari saya. Lebih kurangnya saya minta maaf. Saya awali dengan salam, saya akhiri dengan salam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.